kembali lagi di Tutorial Indonesia Channel. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau melanjutkan bagaimana sih cara menambah bibliografi baru untuk koleksi baru di aplikasi Slims. Nah, untuk part kedua ini aku mau melanjutkan dari deskripsi fisik. Nah, untuk deskripsi fisik ini teman-teman dapat menuliskan lebar, tinggi dari koleksi tersebut dan juga jumlah halaman yang dimiliki. Nah, di sini aku mau mengcopy dari koleksi digital yang berjudul Pahlawan dan Tokoh Inspirasi Aceh. Aku copy terlebih dahulu ya. Lalu aku paste. Nah, seperti ini ya teman-teman, untuk penulisannya angka Romawi, kemudian kita tambahkan tanda koma, lalu jumlah halamannya. Setelah jumlah halaman, beri tanda titik, kemudian tanda titik koma, dilanjutkan dengan lebar dan tinggi dari buku tersebut. Di sini aku hanya mempunyai tinggi bukunya. Oleh karena itu aku tuliskan tingginya adalah 21 cm. Lalu selanjutnya adalah judul seri. Nah, pada koleksi buku Pahlawan dan Tokoh Inspirasi Aceh ini tidak memiliki judul seri, sehingga boleh teman-teman kosongkan jika tidak ada ya. Lalu klasifikasi. Nah, untuk klasifikasinya aku menggunakan DDC. Di sini untuk angkanya adalah 920. Cukup tuliskan angkanya saja ya teman-teman. Lalu kita klik tambah baru sampai berubah menjadi biru. Kita klik kiri pada mouse. Nah, secara otomatis pada nomor panggil akan menuliskan angka dari klasifikasinya. Nah, tujuan dari nomor panggil ini adalah kumpulan identitas yang ditempelkan pada punggung buku. Nah, selanjutnya setelah nomor klasifikasi kita lanjut dengan 3 huruf awal dari penulis. Dituliskan dengan huruf besar ya. Lalu setelah nama penulis kita lanjutkan huruf pertama dari judul bukunya. Nah, untuk Pahlawan dan Tokoh Inspirasi Aceh, huruf pertamanya adalah T. Nah, untuk ini cukup dituliskan dengan huruf kecil ya. Nah, sudah selesai. Selanjutnya adalah subjek. Nah, untuk subjek ini caranya hampir sama dengan pengarang, yaitu teman-teman bisa klik tambah subjek sampai berwarna biru, kita klik kiri pada mouse. Nah, nanti akan muncul tampilan subjek atau topik. Nah, di sini berisikan kata kunci. Ini yang bisa teman-teman ketikkan atau tuliskan. Lalu di sini ada pemilihan apakah kata kunci tersebut termasuk topik, geografis, nama, masa, aliran, ataupun pekerjaan. Selanjutnya, ini adalah jenis atau tipenya. Apakah subjek tersebut adalah utama ataupun subjek tambahan. Nah, di sini aku mau mencontohkan subjek yang aku ambil dari judul bukunya, yaitu Pahlawan. Pahlawan ini termasuk ke kata kunci topik dan sebagai subjek utama. Lalu kita klik sisipkan dalam bibliografi. Nah, jika teman-teman sudah selesai untuk tambahkan subjeknya, teman-teman bisa klik kanan bawah ini tanda silangnya, bisa teman-teman klik ya. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan kembali, teman-teman bisa klik tambah subjeknya sampai berwarna biru. Nah, di sini aku mau menambahkan masih di bagian judul, yaitu tokoh inspirasi. Nah, untuk kata kuncinya masih di topik dan juga sebagai subjek utama. Nah, setelah itu karena ini kebetulan ada geografisnya, aku bakal nambahin Aceh sebagai kata kunci geografis. Ini untuk subjeknya adalah subjek tambahan, disebutkan dalam bibliografi. Nah, selain pada judul, teman-teman juga bisa
teman-teman juga bisa menambahkan subjek dengan berdasarkan pada rambutan atau pada kata pengantar, bisa juga dari daftar isi, dan juga pada bagian kesimpulan atau bagian belakang buku. Nah, seperti ini. Nah, di sini buku ini berisi cerita tentang pahlawan dan juga tokoh inspiratif yang berasal dari Aceh. Nah, di sini aku mau menuliskan NKRI sebagai salah satu subjek tambahan. NKRI termasuk ke biografi sebagai subjek tambahan. Kita sisipkan dalam bibliografi. Oke, jika sudah selesai, teman-teman bisa klik silang. Nah, setelah metadata untuk subjek, kita lanjut ke bahasa. Nah, untuk bahasa ini di SLIM hanya tersedia 2 bahasa, yaitu Indonesia dan English. Nah, untuk misalkan kita ingin bahasa Jepang, jika bukunya dalam berbahasa Jepang, nah ini akan tertulis no result match, jadi tidak bisa ya. Nah, karena itu hanya bisa untuk 2 bahasa, yaitu Indonesia dan English. Nah, di sini aku pilih ya Indonesia. Nah, untuk abstrak atau catatan, teman-teman bisa masukkan inti ataupun kesimpulan dari koleksi tersebut. Di sini aku mau masukkan dari bagian belakang bukunya. Kita copy lalu kita paste. Nah, di sini akan aku rapihkan agar atau supaya enak dibaca. Ya, sudah selesai. Selanjutnya kita ke gambar sampul. Nah, untuk gambar sampul ini merupakan cover yang mana akan menampilkan tampilan dari buku ini. Nah, di sini teman-teman ada 2 pilihan ya, bisa pilih berkas apabila teman-teman sudah memiliki fotonya atau gambarnya, atau bisa unduh dari internet dengan mencantumkan URL-nya. Di sini aku mau contohkan untuk mengambil dari penyimpanan yang aku miliki. Kita klik browse. Nah, di sini aku sudah men-screenshot dari tampilan cover pahlawan dan tokoh inspirasi Aceh ini. Aku pilih. Lalu aku klik open di bagian kanan bawah. Kita klik kiri pada mouse. Nah, di sini sudah menampilkan gambar covernya. Nah, teman-teman, untuk ukurannya perlu diperhatikan ya. Ukuran maksimal yang dimiliki aplikasi SLIM dalam mengupload gambar sampul adalah sebesar 500 KB. Jadi, apabila teman-teman memiliki jumlah yang besar atau size ukurannya terlalu besar, itu bisa teman-teman kecilkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk tampilan berkas, jika teman-teman memiliki versi digitalnya, ini bisa dimasukkan ya teman-teman. Lalu ada data biblioteca terkait, ini bisa ditambahkan. Lalu ada sembunyikan di OPEC. Jadi jika teman-teman tidak ingin tampil di halaman utama ataupun ingin berada di bawah dalam pencarian, itu bisa teman-teman klik yang sembunyikan atau tujukan itu untuk menampilkan di OPEC-nya. Lalu bisa juga promosikan ke beranda. Nah, untuk promosikan ke beranda, nanti koleksi ini akan ditampilkan di halaman awal perpustakaan, SLIM perpustakaan. Nah, ini juga teman-teman bisa menambahkan label, bisa berupa new title, favorit title, ataupun multimedia. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, seperti ini teman-teman. Apabila ukurannya terlalu besar dari 500 KB, maka teman-teman harus mengkompres gambarnya terlebih dahulu. Nah, karena ini lebih besar, jadi gambar sampulnya akan menghilang. Nah, jika kalian sudah menyiapkan gambar sampul dengan ukuran yang kurang dari 500 KB, kalian bisa memasukkannya kembali dengan cara klik browse. Lalu di sini aku pilih dengan size yang lebih kecil. Aku klik open.
Nah, gambar sampul dari pahlawan dan tokoh inspirasi Aceh sudah tampak di aplikasi Slims. Kita klik perbaharui. Nah, di sini terdapat informasi bahwa gambar berhasil diunggah dan data bibliografi berhasil diperbarui. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan data koleksi atau eksemplar untuk aplikasi untuk judul koleksi pahlawan dan tokoh inspirasi Aceh. Kita klik sunting terlebih dahulu, lalu kita tambah eksemplar baru. Nah, nanti akan muncul tampilan eksemplar atau copy. Nah, di sini aku mau masukkan kode eksemplarnya. Nah, untuk kode eksemplar ini kalian bisa menggunakan kode barcode pada buku tersebut atau menyesuaikan dengan kode eksemplar dari perpustakaan kalian masing-masing. Di sini aku tuliskan Nah, untuk nomor panggilannya secara otomatis sudah terisi, lalu kode inventarisnya jangan lupa untuk diisi. Di sini aku menyamakan kode eksemplar dan juga kode inventarisnya. Nah, untuk lokasinya bisa di My Library. Jika kalian mau tambahkan lokasi rak juga boleh. Tipe koleksinya ini ada referensi, textbook maupun fiction. Nah, untuk koleksi ini aku mau sebagai textbook. Nah, untuk eksemplarnya tersedia. Nah, kalian juga bisa masukkan tanggal pemesanan, tanggal penerimaan, agen sumber perolehannya, faktur, tanggal faktur ataupun harganya. Nah, untuk harganya ini tersedia dalam beberapa tipe uang ya. Oke, nah ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya, tidak perlu diisi secara keseluruhan. Lalu kita klik simpan. Nah, dengan begitu untuk koleksi berjudul pahlawan dan tokoh inspirasi Aceh memiliki 1 buah eksemplar. Kita klik perbaharui bisa di atas maupun di paling bawah. Kita klik perbaharui. Nah, data bibliografi berhasil diperbarui. Ayo kita lihat di daftar bibliografi. Nah, ini dia. Untuk pahlawan dan tokoh inspirasi Aceh dengan penulis Hidayatullah telah dipromosikan ke Belanda, memiliki 1 buah salinan atau eksemplar. Nah, kira-kira seperti ini tampilan untuk koleksi pahlawan dan tokoh inspirasi Aceh. Ini adalah catatan atau abstraknya. Ini bukti bahwa koleksi tersebut tersedia di perpustakaan. Untuk subjeknya, jika teman-teman merasa kurang, bisa teman-teman tambahkan lagi ya. Oke, sekian video dari aku. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen supaya channel ini semakin berkembang. See you next video, bye bye.